dari kelas PTIKA Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai unit input-output pada mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Yang pertama, modul input-output. Fungsi modul input-output merupakan suatu entiti di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrol sebuah perangkat eksternal atau lebih dan untuk pertukaran data antar perangkat tersebut dengan memori utama dan register-register CPU. Jadi, modul input-output harus memiliki interface internal dengan komputer atau CPU dan main memory, dan interface eksternal dengan komputer atau perangkat eksternal. Selanjutnya yaitu fungsi modul. Fungsi atau persyaratan utama bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti di bawah ini. Yang pertama, kontrol dan timing. Yang kedua, komunikasi CPU. Yang ketiga, komunikasi perangkat. Yang keempat, data buffering. Yang kelima, deteksi error. Selanjutnya, kontrol dan timing. Dalam periode waktu tertentu, CPU dapat berkomunikasi dengan satu buah atau lebih perangkat dengan pola yang tidak menentu, tergantung pada kebutuhan program input-output. Sumber daya internal seperti memori utama dan sistem bus harus dipakai bersama-sama oleh sejumlah aktivitas termasuk diantaranya input-output data. Dengan demikian, untuk mengkoordinasikan arus lalu lintas antara sumber daya internal dan perangkat eksternal, fungsi input-output meliputi persyaratan, kontrol, dan timing. Kontrol dan timing berfungsi untuk mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar periferal dapat tersinkronisasi. Misalnya, kontrol pemindahan data dari sebuah perangkat eksternal ke CPU dapat meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, CPU meminta modul input-output untuk memeriksa status perangkat yang terhubung. Yang kedua, modul input-output memberikan jawabannya tentang status perangkat. Yang ketiga, bila perangkat sedang beroperasi dan berada dalam keadaan siap untuk mengirimkan, maka CPU meminta pemindahan data dengan menggunakan perintah tertentu ke modul input-output. Yang keempat, modul input-output akan memperoleh unit data, misalnya 8 atau 16 bit, dari perangkat eksternal. Yang kelima, data akan dipindahkan dari modul input-output ke CPU. Selanjutnya yaitu buffering. Buffering adalah melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan input-output sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Terdapat beragam cara buffering, antara lain yang pertama single buffering, yang kedua modul buffering, yang ketiga circular buffering. Nah, yang pertama itu single buffering merupakan teknik paling sederhana ketika proses memberi perintah untuk perangkat input-output. Sistem operasi menyediakan buffer utama, buffer memori utama, sistem untuk operasi. Untuk perangkat berorientasi blok, transfer memasukkan dibuat ke buffer sistem. Ketika transfer selesai, proses memindahkan blok ke ruang pemakai dan segera meminta blok lain. Teknik ini dilakukan dengan harapan blok akan segera diperlukan. Hanya di akhir pemrosesan maka blok akan dibaca tidak diperlukan. Keunggulan dari single buffering ini yaitu pendekatan ini umumnya meningkatkan kecepatan dibanding tanpa buffering. Proses pemakai dapat memproses blok data sementara blok berikutnya sedang dibaca. Sistem operasi dapat mensuap keluar proses karena
Operasi masukan berada di memori sistem, bukan memori proses pemakai. Nah, kelemahan dari single buffering ini ada dua. Yang pertama, merumitkan sistem operasi karena harus mencatat pemberian buffer sistem ke proses pemakai. Yang kedua, logical swapping juga dipengaruhi. Selanjutnya, yang kedua itu double buffering. Peningkatan dapat dibuat dengan dua buffer sistem. Proses dapat ditransfer ke atau dari satu buffer, sementara sistem operasi mengosongkan atau mengisi buffer lain. Teknik ini disebut double buffering atau buffer swapping. Double buffering menjamin proses tidak menunggu operasi input output. Peningkatan ini harus dibayar dengan peningkatan kompleksitas. Untuk berorientasi aliran karakter, double buffering mempunyai dua mode alternatif, yaitu yang pertama, mode line at a time. Proses pemakai tidak perlu ditunda untuk input output kecuali proses secepatnya mengosongkan buffer ganda. Yang kedua, mode byte at a time, yaitu buffer ganda tidak memberi keunggulan berarti atas buffer tunggal. Double buffering mengikuti model producer consumer. Yang ketiga yaitu circular buffering. Seharusnya melembutkan aliran data antara perangkat input output dan proses. Jika kinerja proses tertentu menjadi fokus kita, maka kita ingin agar operasi input output mengikuti proses. Double buffering tidak mencukupi jika proses melakukan operasi input output yang berurutan dengan cepat. Masalah sering dapat dihindari dengan menggunakan lebih dari dua buffer. Ketika lebih dari dua buffer yang digunakan, kumpulan buffer itu sendiri diacu sebagai circular buffer. Tiap buffer individu adalah satu unit di circular buffer. Selanjutnya yaitu programmed input-output. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dengan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberi operasi input-output kepada CPU secara langsung, termasuk status perangkat penginderah, pengirim, perintah pembacaan atau penulisan, dan pemindahan data. Ketika CPU mengeluarkan perintah ke modul input output, maka CPU akan menunggu sampai operasi input output selesai. Apabila CPU lebih cepat dibandingkan modul input output, maka hal ini akan membuang waktu CPU. Dengan menggunakan interrupt driven input output, CPU mengeluarkan perintah input output, dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi-instruksi lainnya, dan interupsi oleh modul input output apabila instruksi-instruksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Dengan menggunakan input output terprogram dan input output interrupt, maka CPU bertanggung jawab atas pengeluaran data dan memori utama untuk keperluan output dan penyimpanan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Bentuk lain dari programmed input-output adalah direct input-output. Pada teknik ini, CPU tidak melakukan pemeriksaan status device input-output. Selanjutnya yaitu klasifikasi perangkat input-output. Perangkat input-output dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, sifat aliran datanya yang terbagi atas. 2. Yaitu perangkat berorientasi blok, yang dimana menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 128-1024 byte dan memiliki alamat tersendiri, sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya yaitu disk, tab, CD-ROM, optical disk. Yang kedua yaitu perangkat berorientasi aliran karakter, yang dimana perangkat yang menerima
dan mengirim aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contohnya terminal, line printer, pita kertas, kartu berlubang, interface jaringan, dan mouse. Yang kedua yaitu sasaran komunikasi yang terbagi atas 3, yaitu perangkat yang terbaca oleh manusia, perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Contohnya itu video display terminal, yang dimana berupa monitor, keyboard, mouse. Selanjutnya yaitu perangkat yang terbaca oleh mesin, perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya yaitu disk dan tape, sensor, controller. Selanjutnya yaitu perangkat komunikasi, perangkat yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya yaitu modem. Adapun faktor-faktor yang membedakan antar perangkat. Yang pertama, kecepatan transmisi data atau data rate. Yang kedua, jenis aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, tingkat kerumitan dalam pengendalian. Yang keempat, besarnya unit yang ditransfer. Yang kelima, representasi atau perwujudan data. Yang keenam, kondisi-kondisi kesalahan. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen perangkat input-output. Terdapat 2 sasaran perancangan input-output, yaitu yang pertama efisiensi. Efisiensi adalah aspek penting karena operasi input-output sering menimbulkan bottleneck. Yang kedua, generalitas atau device independence, yaitu manajemen perangkat input-output selain berkaitan dengan simplicitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi input-output. Masalah-masalah manajemen input-output adalah yang pertama, penamaan yang seragam atau uniform naming. Yang kedua, penanganan kesalahan atau error handling. Yang ketiga, transfer sinkron dan asinkron. Yang keempat, variable versus dedicate. Selanjutnya yaitu direct memory access atau biasa disingkat dengan DMA. Adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa interferensi terus-menerus dari prosesor. Banyak sistem perangkat keras menggunakan DNA termasuk pengendali disk drive, VGA, LAN card, dan sound card. DNA juga digunakan untuk interaksi chip transfer data dalam prosesor multicore, terutama pada sistem multiprosesor, di mana elemen prosesan dilengkapi dengan memori lokal, biasa disebut dengan space memory, dan DNA digunakan untuk mentransfer data antara memori lokal dan memori utama. Selanjutnya yaitu transfer DNA. Ada 3 langkah dalam transfer DNA. Yang pertama, prosesor menyiapkan DNA transfer dengan menyediakan data-data dari device operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. Yang kedua, DNA controller memulai operasi atau menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis, dan membaca data sampai seluruh blok
sudah ditransfer. Yang ketiga, DNA controller menginstruksi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai unit input output. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.